Sejak pelaporan pertama di tahun 2009 ke polisi, kasus Budiono Tan seperti berjalan di tempat, seolah telah mencapai jalan buntu. Petani pun semakin frustrasi, menanti kejelasan sertifikat lahan sawit mereka yang menurut mereka telah diagunkan oleh Budiono Tan. Saya ditugaskan oleh Bapak Kapolri, tugas di Kalimantan Barat. Saya lakukan pengecekan kepada Direktur Reserse, perkara-perkara apa saja menonjol yang harus segera diselesaikan. Nah, salah satunya adalah perkara ini. Saya mendapat laporan bahwa puluhan ribu petani yang sekarang dalam keadaan menderita. Sehingga saya perintahkan agar perkara ini segera dituntaskan. Langkah yang terbaik yang harus dilakukan untuk bisa mengembalikan hak-hak para petani. Ya, sekarang tahap pertama ini sudah berproses. Bapak pada tahun 2015 ini bisa meringkus saudara Budiono Tan yang sangat luar biasa kuat. Kami mendukung seluruh langkah proses hukum dan kami siap pasang badan untuk Bapak Kapolda. Setuju? Kekhawatiran para petani memang beralasan. Sudah 5 kali pergantian Kapolda Kalimantan Barat, tapi laporan mereka belum juga menemui titik terang. Ini semakin menguatkan dugaan para petani kalau seorang Budiono Tan memang sosok kuat dan tidak tersentuh hukum. Saya mendapat laporan dari para penyidik dan laporan dari para petani. Katanya Pak Budiono Tan itu kebal hukum atau tidak bisa disentuh. Tetapi dalam prinsip saya, kebetulan saya dibesarkan di reserse, tidak ada orang yang kebal hukum. Kita sama semua di mata hukum. Makanya saya perintahkan kepada seluruh penyidik tidak perlu ragu-ragu dalam menegakkan hukum. Saya akan berada di depan. Sehingga kalau ada yang mengganggu, sayalah yang akan mengatasi gangguan-gangguan itu. Nah, ini sehingga saya yakinkan kepada mereka, perkara apapun selama itu dilakukan sesuai dengan prosedur, ini yang harus dilakukan. Jangan pernah berhenti. Angin segar diterima para petani ketika polisi menetapkan mantan anggota MPR ini sebagai tersangka pada tahun 2012. Sejak itu, lambat tapi pasti, kasus yang menjerat Budiono Tan menemui titik terang. Sampai akhirnya, jaksa menyatakan berkas perkaranya telah lengkap alias P21. Tapi rupanya, Budiono Tan menghilang karena memang tidak pernah ditahan. Alhamdulillah sejak saya melaksanakan tugas di sini tidak pernah ada yang mengganggu dan penyidik tidak pernah juga melaporkan kepada saya kalau ada gangguan. Prinsipnya mereka kalau ada gangguan, seandainya ada yang menelpon, ada yang meminta privilege terhadap proses itu, saya perintahkan, kami sudah membuat satu instrumen. Jadi dalam satu tahapan penyidikan itu, dari awal sampai akhir, saya sudah membuat satu metrik siapa saja pihak-pihak yang menghubungi, dan itu akan dilaporkan kepada saya. Kalau mereka bisa mengatasi, ya diatasi. Kalau tidak, dilaporkan kepada saya. Baik rekan-rekan, kasus Tan Budiono merupakan atensi. Kenapa saya katakan atensi? Karena dari tahun 2009 sampai tahun 2014 kasus ini masih mandek di penyidikannya. Kapolda dengan tegas ketika beliau datang sini, mana kasus-kasus menonjol, saya paparkan salah satunya kasus ini, kasus PT Big. Ini segera tuntaskan, setiap progres beliau langsung turun tangan, dicek langsung dan mengarahkan langsung tindakan apa berikutnya. Memang ini kita gencar 8 bulan terakhir.
Budiono Tan dinilai polisi tidak pernah kooperatif dalam proses penyelidikan. Ia sangat sulit ditemui, walau sudah dicari kemana-mana. Di dalam proses penyelesaian satu perkara, itu ada tahapan-tahapannya. Ketika seseorang, ini kan sudah dinyatakan P21, artinya berkas perkara itu sudah lengkap, kami memiliki kewajiban untuk melimpahkan kepada jaksa penuntut umum dalam proses selanjutnya untuk persidangan. Kami lakukan pemanggilan pertama, pemanggilan kedua. Memang yang datang selalu pengacaranya, tapi saya ditanya oleh penyidik selalu tidak nanti. Saya bilang nggak ada ketentuan seperti itu. 2 kali nggak datang, maka saya perintahkan untuk dijemput, surat perintah membawa. Permain rekan-rekan, jaringan-jaringan rekan-rekan untuk memastikan di mana kira-kira posisi keberadaan dari Tan Budiono. Gagal berkali-kali mencari keberadaannya, polisi akhirnya memasukkan Budiono Tan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Saya berangkatkan penyidik untuk mencari tempatnya nggak jelas. Handphone yang biasa digunakan ada 4 handphone, kita hubungi mati semua. Sehingga saya memerintahkan untuk segera terbitkan daftar pencarian orang, sekaligus dilakukan pencekalan supaya tidak lari ke luar negeri. Sejak masuk DPO, Budiono Tan pun menjadi perburuan semua polisi, tidak hanya polisi di Kalimantan Barat.